Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Jika di video sebelumnya kita telah membahas 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Webometrics Ranking of World Universities karena sumbernya dijadikan oleh Kemendikbud sebagai salah satu acuan di tahun 2020. Nah, kali ini kita akan membahas perguruan tinggi mana sih yang menjadi perguruan tinggi terbaik di dunia. Tapi kali ini kita menggunakan data dari QS World karena merupakan peringkat yang paling banyak dikunjungi di dunia dengan sejumlah parameter penilaian yang lebih lengkap. QS World University Ranking sendiri adalah peringkat universitas yang dilakukan oleh Quaker Raleigh Simons atau QS karena dianggap penting untuk tujuan Britania Raya pada Desember 2003 menurut tinjauan Richard Lambert dalam kolaborasi Universitas Industri di Inggris. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah untuk memberikan dukungan kepada channel ini dalam membuat video yang informatif lainnya. Nah, berikut 10 perguruan tinggi terbaik di dunia versi QS World University Rankings. Di posisi ke-10 ada University College London. University College London atau biasa disingkat UCL adalah universitas riset publik di London, Inggris dan perguruan tinggi konstituen dari Federasi Universitas London. University College London dianggap sebagai salah satu universitas paling bergengsi di dunia dan merupakan lembaga pendidikan tinggi terbesar di area London. Universitas ini adalah institusi pascasarjana terbesar di Inggris. Didirikan pada tahun 1826 sebagai Universitas London, UCL adalah lembaga universitas pertama yang didirikan di London dan sekuler pertama di Inggris menerima mahasiswa terlepas dari agama mereka dan menerima perempuan atas dasar kesetaraan gender. Filsuf Jeremy Bentham umumnya dianggap sebagai bapak spiritual UCL. Ide-ide radikal tentang pendidikan dan masyarakat adalah inspirasi bagi pendirinya, meskipun keterlibatan langsung dalam perintisan cukup terbatas. Di posisi ke-9 ada University of Chicago. University of Chicago atau Universitas Chicago atau yang biasa disingkat sebagai UChicago adalah sebuah universitas swasta yang terletak di tepi Danau Michigan dan Chicago Loop di kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Universitas Chicago didirikan oleh pengusaha minyak dermawan bernama John D. Rockefeller pada tahun 1890. William Rainer Harper menjadi presiden atau rektor pertama pada tahun 1891 dan kelas-kelas pertama diadakan pada tahun 1892. Universitas Chicago merupakan salah satu perguruan tinggi yang paling prestisius berdasarkan peringkat nasional dan internasional. Universitas Chicago juga memiliki kampus tambahan di London, Paris, Beijing, Delhi, dan Hong Kong. Para mahasiswa, alumni, dan dosen Universitas Chicago telah memainkan peranan utama dalam pengembangan banyak disiplin akademis, termasuk ekonomi, hukum, sastra, matematika, agama, sosiologi, dan ilmu politik, yang mencetuskan aliran pemikiran di berbagai bidang ilmu seperti mazhab ekonomi Chicago dan mazhab arsitektur Chicago. Di posisi ke-8 ada Imperial College London. The Imperial College of Science, Technology, and Medicine adalah perguruan tinggi negeri riset di Inggris. Didirikan oleh Pangeran Albert, perguruan ini didirikan untuk menggiatkan pendidikan di bidang sains, perdagangan, dan seni. Terdiri dari Natural History Museum, Museum Victoria dan Albert, Science Museum, Royal Albert Hall, dan Imperial Institute. Imperial Institute didirikan oleh istrinya, Queen Victoria, yang melakukan peletakan batu pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Ratu Elizabeth II dan Duke of York yang membuka Imperial College Business School. Universitas ini terus tumbuh seiring bergabung dengan Sekolah Kedokteran Rumah Sakit St. Mary, Charing Cross, dan Sekolah Kedokteran Westminster, Royal Postgraduate Medical School, dan Institut Jantung dan Paru Nasional. Awalnya merupakan salah satu bagian dari Universitas London, Imperial menjadi institut terpisah pada ulang tahunnya yang ke-100. Universitas ini merupakan pusat penelitian biomedis utama dan pusat sains kesehatan akademis pertama di Britania Raya. Imperial merupakan anggota Russell Group, G5, Association of Commonwealth Universities, League of European Research Universities, dan Golden Triangle Universitas Inggris.
Di posisi ketujuh ada Cambridge University. Cambridge University atau Universitas Cambridge adalah universitas tertua kedua dalam dunia bahasa Inggris dengan persyaratan masuk yang paling ketat di Britania Raya dan salah satu yang paling ketat di dunia. Catatan awal sudah tidak tersimpan lagi, tetapi universitas ini tumbuh dari sebuah perhimpunan sarjana di kota Cambridge, Cambridgeshire, Inggris, kemungkinan dibentuk pada tahun 1209 oleh sarjana yang kabur dari Universitas Oxford setelah bertengkar dengan penduduk kota tersebut. Universitas Oxford dan Cambridge sering dijuluki Oxbridge, telah memiliki sejarah kompetisi yang lama satu sama lain dan dipandang luas sebagai universitas paling elit dan bergengsi di Britania Raya. Berdasarkan sejarah, mereka telah menghasilkan sejumlah ilmuwan, penulis, dan politisi Britania yang terkenal. Afiliasi dari Universitas Cambridge telah memenangkan 80 penghargaan Nobel, lebih banyak dari universitas lainnya di dunia. Di posisi ke-6 ada ETH Zurich. ETH Zurich atau Institut Teknologi Konfederasi Zurich merupakan salah satu universitas paling terkemuka di Swiss. Lembaga pendidikan tinggi ini berdiri tahun 1854 sebagai universitas negeri milik pemerintah Konfederasi Swiss dan berbeda dengan Universitas Zurich yang milik pemerintah Kanton Zurich. Dari universitas ini telah lahir banyak peraih penghargaan Nobel seperti Albert Einstein, perumus teori relativitas, dan Wolfgang Pauli, terkenal dengan larangan Pauli. Wilhelm Conrad Rontgen, penemu sinar X, juga menempuh studi di sini. Tradisi berprestasi di tingkat dunia pada bidang kimia, fisika, dan fisika terapan pada masa lampau dilanjutkan saat ini di bidang bioteknologi dan biologi molekuler. Di posisi kelima ada University of Oxford. University of Oxford atau Universitas Oxford adalah perguruan tinggi tertua berbahasa Inggris yang berlokasi di kota Oxford, Inggris. Sejarah universitas ini dapat ditelusuri paling tidak mulai akhir abad ke-11 walaupun tanggal tepat pendiriannya tetap tak jelas. Menurut legenda, setelah pecahannya kerusuhan antara mahasiswa dan penduduk kota pada tahun 1209, beberapa akademisi Oxford melarikan diri ke timur laut, ke kota Cambridge, dan mendirikan Universitas Cambridge. Kedua universitas kuno ini sejak itu telah saling bersaing satu sama lain dan merupakan dua perguruan tinggi paling selektif di Britania Raya yang sering dirujuk sebagai Oxbridge. Universitas Oxford ini terdiri dari berbagai institut termasuk 38 kolese, konstituen, dan beragam departemen akademik yang dibagi menjadi 4 divisi. Oxford telah melahirkan banyak alumni terkemuka dan 58 penerima hadiah Nobel pernah belajar atau memilih afiliasi dengan Universitas Oxford. Universitas ini secara rutin bersaing dengan Universitas Cambridge untuk menduduki posisi pertama dalam pemeringkatan universitas di Britania Raya yang menjadi salah satu dari dua universitas dengan program pascasarjana paling bergengsi. Di posisi keempat ada California Institute of Technology. California Institute of Technology atau Institut Teknologi California, biasanya dikenal dengan Caltech, adalah sebuah universitas swasta terletak di Pasadena, California, Amerika Serikat. Caltech didirikan sebagai sekolah kejuruan oleh Amos Gethrop pada tahun 1891 dan mulai menarik ilmuwan berpengaruh seperti George Ellery Hale, Arthur Amor Noyes, dan Robert Andrews Millikan di awal abad ke-20. Sekolah kejuruan kemudian dibubarkan pada tahun 1910 dan perguruan tinggi tersebut mengambil nama sebagai California Institute Technology pada tahun 1920. Universitas ini merupakan salah satu universitas paling terkemuka dalam riset. Caltech mempertahankan penekanan kuat dalam ilmu alam dan teknik. Pada tahun 1934, Caltech terpilih menjadi anggota Asosiasi Universitas Amerika dan pendahulu dari Jet Propulsion Laboratory NASA yang terus dikembangkan dan dioperasikan oleh Caltech yang berjaya antara tahun 1936 dan 1943 di bawah Theodor von Karman.
Di posisi ketiga ada Harvard University. Harvard University atau Universitas Harvard adalah universitas swasta di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat dan anggota Ivy League. Universitas ini didirikan pada 8 September 1636 dan merupakan perguruan tinggi tertua di Amerika Serikat. Awalnya bernama New College dan dinamakan ulang menjadi Harvard College pada tanggal 13 Maret 1639 untuk menghormati penyumbang terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge. Rujukan terawal yang memanggil Harvard sebagai universitas dan bukan college terjadi pada tahun 1780. Universitas Harvard adalah salah satu universitas paling bergengsi di dunia dan mempunyai pendapatan terbesar di antara universitas-universitas di seluruh dunia, yakni 22,6 miliar US dollar pada tahun 2004. Hampir 2 kali lipat dari Universitas Yale, pesaing terdekatnya. Ranking Universitas Amerika Serikat keluaran US News tahun 2005 menempatkan Universitas Harvard di urutan pertama. Universitas Harvard juga meraih urutan pertama pada tahun 2004 setelah 5 tahun di posisi kedua dan ketiga Times Higher Education Supplement World University Rankings. Di posisi kedua ada Stanford University. Leland Stanford Junior University yang lazim dikenal sebagai Universitas Stanford atau Stanford adalah sebuah universitas swasta yang terletak kira-kira 60 km di tenggara San Francisco dan kira-kira 30 meter di timur laut San Jose di wilayah Kabupaten Santa Clara yang belum diresmikan sebagai kota. Stanford terletak dekat kota Palo Alto, California, Amerika Serikat, tepat di jantung lembah Silicon, baik secara geografis maupun historis. Universitas Stanford terdiri atas sekolah teknik, hukum, kedokteran, pendidikan, bisnis, ilmu bumi, dan humaniora serta sains. Stanford didirikan pada tahun 1891 oleh Raja Kereta Api, Gubernur California, Senator dan pimpinan Partai Republik, Leland Stanford dan istrinya Jane Stanford. Universitas ini diberi nama untuk menghormati anak tunggal mereka, Leland Stanford Jr., yang meninggal dunia karena tipus hanya beberapa hari menjelang ulang tahunnya yang ke-16. Pada pagi hari kematian anak mereka, Leland S.R. konon berkata kepada istrinya, "Anak-anak di California akan menjadi anak-anak kita," dan mereka segera memutuskan untuk mencari cara yang abadi untuk mengenang anak tercinta mereka. Di posisi pertama ada Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Institut Teknologi Massachusetts atau MIT adalah institut riset swasta dan universitas yang terletak di kota Cambridge, Massachusetts, tepat di seberang Sungai Charles dari distrik Back Bay di Boston, Amerika Serikat. MIT memiliki 5 sekolah dan 1 kolese mencakup 32 departemen yang mengkhususkan diri pada sains dan penelitian teknologi. Didirikan pada tahun 1861 sebagai respon atas kemajuan teknologi dan industri di Amerika pada saat itu, universitas ini mengadopsi universitas riset ala Eropa. MIT sekarang berdiri di atas tanah seluas 168 hektar yang dibuka 1916. Dalam kurun waktu 60 tahun belakangan ini, MIT telah mengembangkan cabang lain seperti manajemen, ekonomi, ilmu politik, dan biologi. Departemen dan sekolah yang paling terkenal adalah Lincoln Laboratory, Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, Media Lab, Whitehead Institute, dan Sloan School of Management. 59 dari anggota komunitas MIT telah memenangkan penghargaan Nobel. Itulah 10 top perguruan tinggi dunia berdasarkan KS World University Rankings. Jika kalian punya mimpi untuk berkuliah di salah satu universitas tersebut, tetap semangat untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut karena tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diwujudkan selama kita siap untuk berjuang. Terima kasih telah mampir di video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like atau share, atau jika ada hal yang ingin ditanyakan atau dibagikan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk memberikan dukungan kepada channel ini dalam memberikan informasi yang informatif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.